balik lagi di Koneksi TV. Ini masih sama gua tentunya, dan balik lagi bareng Bapak Imo Indonesia. Sebutin nama lu, John. PD_10. Wih, gimana kabar Bapak? Sehat, Pak. Gimana kesibukannya nih? Aduh, udah lama kita nggak merekrut lagi ya. Lagi sibuk ke Jakarta Blackpink kali. Oh iya, iya baru kemarin ya. Iya. Kacau sih. Tapi ya banget ya. Euforianya gila ya, Pak. Euforianya dan itu GBK itu Penuh katanya. Oh, edan. Tapi lu nggak ikut? Gua lewat Jakarta macet, Pak. Ini emang gimana mau masuk ke sana gimana? Enggak juga sih. Jadi gini, gua kalau udah ngundang si Bule ke sini udah pasti kita akan nge-review tato-tato anak band yang ada di seluruh dunia. Kecuali Indonesia. Tapi kali ini Indonesia deh. Tapi nggak asal jangan baper aja. Ya, asal jangan baper. Soalnya kalau kadang-kadang kita review itu orang-orangnya tuh sedikit baper gitu ya. Mohon maaf yang hari ini kita review gitu kan. Jangan baper ya. Ibaratnya gua tidak ngejelek-jelekin tatonya juga, kita hanya mengangkat gambar yang ada di tatonya seseorang ini dengan gitu. tatonya doang, iya gitu kan, jelek-jelekan. Jadi gini Pak, kemarin tuh banyak yang nge-request banget di kita gitu kan, katanya suruh nge-review sosok ini, sosok legend yang kebetulan udah gua review juga part satunya itu beberapa tahun lalu, setahun kemarin kalau nggak salah gitu kan. Yes, sesuai dengan judul thumbnail yang udah lo lihat gitu kan. Jadi hari ini gua bakal nge-review tatonya Bobby Cool from Superman Is Dead. Satu kata lu dengar Superman Is Dead itu apa, John? Punk rock. Legend Indonesia, bro. Salah satu punk rock yang berhasil menembus major label Sony Music. Bener nggak, John? Bener. Dan baru kemarin doang ibaratnya doi itu jadi indie lagi karena udah nggak bekerja sama dengan Sony Music katanya kayak begitu. Ya. Dan kemarin juga kan banyak juga yang nginfoin ke kita, katanya si Bobby ini punya tato terbaru gitu. Tato terbarunya katanya keren, kita harus nge-review itu. Ya udah kita review kali ini ya, kita review tato-tato Indonesia. Gue sebenarnya sih agak sedikit males juga kadang-kadang yang kita review itu terkadang baper, tapi gue rasa beli Bobby atau Uncle Bob, gue rasa beli, kalau orang Bali itu beli. Iya beli. Gue rasa sih enggak sih ya, soalnya dia orangnya humble dan bersahabat gitu. Soalnya kita tidak menjelek-jelekan bandnya, kita membahas hanya tatonya saja. Kalau kita menjelekkan bandnya, misalkan ya, saya ini begini-begini lah. Wajar. Kadang spekulasi orang beda-beda. Kadang fansnya juga di satu sisi tidak bisa menerima kita komenin gitu. Kalau nggak mau dikomenin jangan diposting, bro. Wah, bener kan. Gitu. Jadi kemarin infonya begini, Pak. Jadi ada namanya seniman tato dari Bali itu, namanya Apel Hendrawan. Dia lagi berkolaborasi sama Bobby Cool. Gitu. Yang kita tahu juga Apel Hendrawan itu kalau nggak salah dia itu seorang seniman pematung, Pak. Pematung dan pelukis, juga tato artis sekarang gitu. Dan seniman dan karya lukisnya gue bilang sih luar biasa gitu kan. Soalnya kalau di Bali itu kalau lu hanya satu segmen doang kayaknya nggak seru. Karena di Bali itu kan ibaratnya kotanya seni aja nih. Bener nggak sih? Bali itu penuh dengan magic dan apa ya? Kotanya tuh penuh dengan gebrakan. Kota dewata dan gebrakan kayak gitu. Iya. Jadi ke sih turis. Jadi kan kalau misalnya wajar kalau misalnya senimannya di sana itu mampu, punya kemampuan selain melukis juga jadi pematung juga, Pak. Selain jadi tato artis. Nah, ini yang lagi kita bahas kali ini adalah sosoknya Apel Hendrawan yang lagi berkolaborasi sama Bobby Cool gitu kan. Gitu. Udah gitu kita akan bahas tato pertamanya dari dadanya Bobby Cool yang terbaru. Jadi di dada kirinya itu ada tema gambarnya ular, Pak. Ular. Ularnya Sasuke. Manda. Iya namanya bener, namanya Manda yang di bumi itu. Goblok ya, bener ya. Ularnya Sasuke. Oh iya.
Jadi penjelasannya gue jelasin sedikit aja ya gitu kan. Jadi katanya si Apel Hendrawan ini katanya gambar ular ini diberikan kepada Bobby Cool itu. Kenapa si Apel Hendrawan bisa memilih gambar ular? Karena kata dia yang pertama adalah sesuatu yang sangat fleksibel. Si Bobby orangnya fleksibel, begitu dinamis, mempunyai insting tinggi dan juga sukma atau ketajaman sukma dari ular tersebut gitu. Udah gitu berserta aksara modenya. Jadi temanya si Apel Hendrawan itu banyak aksara mode. Aksara mode adalah kalau nggak salah tuh kayak raja-raja. Raja-raja kata-kata gaya tulisan Jawa kuno. Jawa kuno kayak begitu gitu kan. Udah gitu kita lihat penjelasan aslinya dari Apel Hendrawan. Check it out. Check it out. Nama saya Iwayan Hendrawan, yang sering akrab dipanggil Jero Apel. Saya adalah seorang pelukis, seniman tato, dan juga pematung. Kali ini saya akan membuat tema atau konsep di badannya yang di depan, yaitu dalam bentuk atau gambar ular beserta aksara modenya. Kenapa saya memakai gambar ular? Ular itu mempunyai makna seperti sesuatu yang sangat fleksibel, dinamis, mempunyai insting tinggi, dan juga sukma, ketajaman sukma. Kenapa saya memberikan desain ular itu sendiri? Karena saya sendiri melihat figur seorang Bobby itu dalam berkaryanya, dalam kegiatannya sehari-hari, beliau sangat fleksibel dan karya-karyanya sampai melekat di hati penggemarnya, yang bagaikan sukma ular itu bisa mempengaruhi semua orang. Nah, balik lagi nih John. Menurut lo nih, kita bahas sedikit tentang tato yang ada di dadanya Bobby ya. Menurut lo gimana John, tato yang ada di dadanya Bobby Cool ini John? Keren sih ularnya. Menurut gue ularnya keren banget sih. Iya keren sih ularnya. Bener-bener kayak ular-ular. Iya. Apa American style gitu tapi. Dia lebih ke etnis campuran sih. Iya. Ini lebih. Jadi kalau si Apel Hendrawan tuh kan punya style sendiri, Pak. Karena pelukis ya kan dia mungkin style yang dia ularnya begini karena ini yang kalian bisa lihat di video yang udah kita tampilin tadi juga, dia memang nggak pakai stensil, Pak. Bener-bener langsung kayak lu ngegambar di tubuhnya dia langsung dibabet ke mesin. Bener. Begitu emang ya wajar ada pelukis, Pak. Iya. Itu biasanya itu yang teknik yang saya nggak bisa tuh itu. Gitu soalnya emang jarang Pak di dunia. Kita kalau orang desain itu yang jago gambar itu harus dari lahir yo. Udah gitu basicnya dia kan emang pelukis John. Dan itu gue bilang saya mau luar biasa keren sih. Gitu kan. Dan kalian bisa lihat itu shadingannya gue bilang soft banget ya, udah nggak bisa diragukan lagi lah. Udah gitu desainnya bener-bener original menurut gue. Original. Iya kan bener-bener kayak lukis. Kayak lukis dan real bener. Yang aja punya hanya Bobby Cool aja. Iya emang gitu ya. Iya. Dan aksara modenya gue bilang sih karena ini mungkin aksara mode Bali ya, kan beda sama Jawa kan Pak ya. Jawa, aksara mode Jawa nggak kayak gitu. Dia agak-agak kayak gimana gitu, nggak bisa tahu lah. Ya gitulah agak gede-gede hurufnya. Kalau ini gue bilang keren banget. Jadi kayak kalau di Thailand tuh mantra Pak ya. Mantra. Ibaratnya gitu kan. Kalau di Bali kita punya aksara mode namanya gitu. Bali itu ya penuh dengan mistik juga. Betul gitu. Tapi menurut lu nih Pak, gambar-gambar tema-tema gue bilang original dari seorang tato artis gini, menurut lu menarik dan keren gak sih John? Ya menarik maksudnya. Menarik ya. Tapi kadang-kadang orang begini John. Kadang-kadang orang itu gue pengennya gambar-gambar old school American style. Kadang-kadang kalau dia minta ke tato artis yang menyajikannya memang original gue begini, ya lu terpaksa nggak bisa ngikutin. Karena ya realnya dia maunya begini, di dalam pikiran imajinasinya dia gambar kayak gini. Betul. Ya. Makanya si Apel Hendrawan ini collab sama Bobby Cool ya. Bobby Cool cuma jadi kanvas aja. Kanvas benar. Udah. Jadi seterah lu mau kayak gimana gitu kan. Lanjut ya. Lanjut. Oke, next kita ke area punggungnya Bobby Cool. Jadi ini full back ya gitu kan. Terus udah gitu kita lihat di sini ada gambarnya Jatayu atau Garuda.
Ini yang Garuda Wisnu Kencana bukan sih? Iya, Sama. Oh, kendaraannya Wisnu, Dewa Wisnu. Tahu kan yang kata metanya itu kan palanya kan Garuda tuh. Iya, itu Jatayu. Oh iya. Kalau secara mitologinya itu kan Jatayu itu sendiri adalah seekor burung yang bisa berbicara seperti manusia, John. Aja. Mobile Legend nggak bisa lepas dari Mobile Legend. Bener nggak sih? Benar. Kayaknya kan Jatayu gitu. Benar. Kalau katanya si Apel Hendrawan sendiri, katanya di dalam gambar ular dan Jatayu itu banyak ada tertuang unsur aksara modere yang cukup luas katanya. Udah gitu, aksara modere itu merupakan simbol-simbol dari energi kosmik. Apa yang kita lakukan tanpa disadari akan berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Udah gitu, insting kekuatan energi lama itu akan mendukung tanpa kita sadari gitu kan. Dan ini penjelasan secara realnya tentang gambar sebelumnya dan yang ada di punggung ini. Check it out. Di dalam gambar-gambar ular dan Jatayu itu ada tertuang beberapa aksara-aksara modere. Aksara-aksara modere itu merupakan simbol-simbol dari energi kosmik. Apa yang kita lakukan tanpa disadari akan berhubungan dengan situasi alam bawah sadar juga, insting segala macam, kekuatan energi alam atau segala macam itu banyak sekali akan mendukung tanpa kita sadari. Nah, gimana tuh John? Edan. Kita ngeri sih. Kasih prosesnya bener-bener udah gitu. Kita bahas sedikit tentang gambar Jatayu atau Garuda ini ya gitu kan. Menurut lu gimana John? 2 kali pertemuan, 2 kali proses, dan langsung full back dengan aksara modenya. Wow, parah ini. Wow, sakitnya nggak kebanyakan ya? Di samping sakitnya artinya sih. Lebih ke artinya menurut gue. Dan gue seneng Jatayunya nih pakai unsur Balinya. Lu tau gak sih yang warna-warna itu punya Bali? Itu tuh kayak kain ya. Jadi tapi dia nggak real kain, cuman shadingan. Shadingnya. Nah gitu kan, wah lukis banget sih ini nih. Apel Hendrawan gokil sih menurut gue sih. Udah gitu cakarnya shadingnya soft banget, tipis banget. Kalian bisa pause aja ntar lihat sendiri gitu kan. Dan keren banget menurut gue sih. Kalau gue sih kerennya palanya Jatayunya itu. Kepalanya doang. Yang gue, keren banget. Palanya tuh susah yo. Iya, bener. Iya bener. Tipis-tipis kayak gitu banyak kali itu gitu tuh. Gokil sih. Menurut gue tuh udah gitu emang ini original, gambar original, tidak niru dari siapapun karena emang dia freehand. Yang pertama Johnnya freehand tuh gue bilang luar biasa. Kalau memang lu bukan seninya tinggi banget, agak susah freehand gitu. Gue aja sampai sekarang masih belajar untuk freehand buat tato gitu kan. Tapi kalau Apel Hendrawan udah nggak bisa diragukan lagi gitu John. Pokoknya the best lah. Dan ini penjelasan pendapatnya Bobby Cool tentang tato-tato terbarunya dia gitu kan. Check it out. Sebenarnya dari dulu sekali saya ingin menambah tato. Hampir 15 tahun belum pernah merajah atau dirajah jarum tato lagi. Keinginan ini sebenarnya sudah lama. Saya ingin sekali menambah tato di punggung dengan karya yang bernilai estetis dengan gambar dan huruf yang memiliki makna mendalam. Maka dari itu, saya percayakan Jero Apel Hendrawan untuk merajah atau menuangkan karya seninya di badan saya ini. Karena saya merasa ada sesuatu yang sespiritual saat melihat karya-karya beliau yang kebanyakan menggambarkan kekuatan semesta seperti figur binatang dan rahasia keindahan kehidupan dan kemahakuasaan Tuhan. Saat tiba di Sanur-ing, saya hanya pasrah bersikap seperti kanvas. Karena saya percaya karya-karya beliau mempunyai simbol dan historis yang tinggi. Kepala ular adalah awal proses gambar tato di leher. Entah seberapa besar dan di bagian mana, semuanya tidak terbayangkan, mengalir begitu saja. Sangat ekspresif, namun hasilnya sangat mencengangkan. Dengan aksara-aksara sebagai aksen, dan ini yang disebut dengan tato bergaya modre. Setelah tato ular selesai, dilanjutkan dengan tato burung Garuda yang ada di punggung, atau orang Balinya bilang Gerude, yang maknanya sudah dijelaskan tadi sama beliau. Dan ini diselesaikan dalam waktu 2 kali pengambilan. Dan jujur ini menjadi sesuatu kepuasan dan kebanggaan buat saya.
Dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada Jero Apel Hendrawan, Yeni, Bobby Alcoholic Rider, Gek Laksmi, Jamie, dan seluruh staf yang sudah menjadikan tato ini menjadi sebuah kolaborasi pertama dari dan untuk karya yang indah ini. Nah, Jon, setelah semua yang kita rangkum ini, Pak, lo paling suka gambar Bobby Cool tuh yang mana, Jon? Jatayu. Kenapa lo bisa suka, Jon? Jelasin dikit, Jon. Jatayu itu artinya banyak. Maknanya tuh Maknanya ya. maknanya banyak yuk. Terus? Jadi dia tuh kayak makhluk mitologi. Betul. Makhluk mitologi dan didewakan di agama Hindu. Benar, Hindu ya benar. Kan? Benar. Nah, kalau tahu yang gue baca tuh begitu loh, Jatayu itu. Dan keretanya Dewa Wisnu. Benar, benar. Keretanya itu. Yang ada di GWK kan ya? Iya, bener kan? Bener. Yang ada masih dipotong-potong, nanti katanya disusun rapi hingga katanya menjulang. Itu Jatayu. Jatayu itu ya? Ada Jatayu. Oh iya, keren. Ya, itu justru ada maknanya juga sih, Jatayu itu kuat jadi. Iya, dan red point nilai dari 10 sampai 100 lu kasih nilai berapa nih? 80 Jatayu. 80 sih. Kalau gue setuju sama si Bule. Gue nggak tahu kenapa untuk mengerjakan full back dalam waktu 2 hari dengan original style dari seorang tato artisnya udah gitu, makna dari artinya Jatayu sendiri gue bilang ini luar biasa sih, gue bilang sih. Udah gitu kayak aksara modenya itu lu nggak main asal coret, bro. Itu ada Aksara modanya ada maknanya, bener. Makanya gue suka banget konsepnya Bobby Cool yang ada di punggung ini gitu kan. Dan udah gitu dari segi arsiran shadingannya, gue suka banget yang apa sih, kain-kain yang balinya yang ada di kantenya itu. Wah gila, ini luar biasa tuh. Bener. Itu shadingannya keren banget. Cakar-cakar Jatayunya itu juga keren banget. Udah gitu konsepnya keren banget, sesuai dengan yang boleh bilang di kepalanya itu luar biasa shadingannya itu. Dan udah gue bilang karena sosoknya original dan keren banget. Kalau gue kasih nilai 80. Jon, Pak, kita bahas sedikit tentang Superman is Dead. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Mikir aja tadi. Durasi juga kan, waktu kan, gitu kan. Kita takut gue bahasnya ada yang baper lagi gitu loh. Oh iya, gitu. Ya kan? Sensireonya. Lagu Superman is Dead yang sampai sekarang masih lu dengar apa, Jon? Kutarak City. Wah, itu terbaik sih. Kenapa lu tuh di album Kuta Rock City itu emang lagu-lagunya keren-keren menurut gue. Karena itu Kuta, ya, daerah Kuta. Nah, lagi pula kita bahas sedikit soundnya di album itu gue bilang original banget, bener. Original. Karena kayak band luar Green Day lah gitu. iya, masih original, belum benar-benar kesentuh sama major label yang apa soundnya belum berbagai macam. Poles dikit. Benar. Jadi originalnya mereka ya seperti itu, dan di album Kuta Rock City emang menurut gue sih terbaik setelah Black Market Love menurut gue. Ya benar. Iya kan, keduanya tuh Black Market Love gitu. Oh, Kuta Rock City menurut lu? Kutarak City. Terus kayak sepak terjangnya Superman is Dead menurut lu masih bisa mendominasi punk rock yang ada di Indonesia nggak sih, Jon? Masih lah. Dia kan secara dia tuh legend gitu. Iya. Legend gitu loh. SID itu legendnya punk rock di Indonesia. Bener. Nah, dia tuh yang pencetus punk rock yang bisa Ke major label juga. Nah, Gitu. Iya bener. Kalau di luar negeri kan ibaratnya kayak Green Day, banyak lah yang kayak band-band gitu. itu dia sama pola pikir ke band gua tuh sama SID gitu loh. Punk tuh bisa lah gitu loh. Ke industri, ya, ke bukan industri. pop dan rock aja bisa. Iya. Kan label-label kayak Burger Kill aja bisa. Oh iya, BK aja bisa bener-bener. Nah, itu kesan Bahkan di luar negerinya mereka lebih terkenal. lebih terkenal di Australia. Iya, bener gitu kan. Sebelum gua tutup, Jon, ada sedikit saran, mungkin pesan ataupun buat fans-fansnya seperti biasa gitu kan, buat fans, biar durasinya agak panjang dikit aja gitu kan. Gitu. Belum di belakang kamera begini-begini gitu kan. Satu hal tentang Superman is Dead lu sampaikan untuk para fans-fansnya apa, Jon? Nah, gitu lah intinya. Untuk fans-fansnya SID gitu loh, jangan berpikiran kita tuh ngejelekin atau gimana ya. Betul, terutama itu sih. Itu fans tuh hanya sekedar menyerna dan melihat dan mendengar musik bandnya itu. Iya, benar-benar. Jangan terlalu terprovokasi. Provokasi ini terkadang dari potongan video-video kita yang menurut dia itu diambil yang menurut dia itu bisa kayak bikin provokasi menurut dia. Iya, itu namanya itu ya banyak lah yang
ya kita banyak pro dan kontra itu banyak. Di band itu banyak yang demen dan enggak. Bener sih. Iya, intinya gitu sih, John. Nah itu dia, jadi maksudnya SID itu Harus positif lah. positif berpikir. dan lu legendnya punk rock Indonesia gitu. Iya, ibaratnya kalau fans-fansnya ya semoga tanggapannya nggak negatif ya. Kita review Bobby ini emang keren. emang menurut gue keren. Kalau kata gue jelek ya jelek. Iya, udah gitu memang banyak maknanya dan kenapa diangkat karya kalian juga yang request soalnya gitu kan. Dan memang udah waktunya kita melestarikan kayak gini, Pak. Ini kan budaya Bali yang religius diangkut ke badan lu. Dan dia juga orang Bali juga. Budaya daerah lu sendiri. Nah itu menurut gue keren. Itu keren. Makanya harus kita angkat gitu kan. Ya mungkin segini aja kali John ya. Aja dan durasi udah habis. Katanya durasi udah habis. Begini. Misalnya ada yang request belum kita bikinin sabar aja. Soalnya waktunya Bapak Bule ini juga agak sedikit susah. Ada ribet. Nah kita pekerja juga John ya. Kan makanya misalnya ada saran kritik tulis aja di kolom komentar atau di Instagram kita gitu kan. Jangan lupa balik lagi di like, comment, subscribe biar channelnya berkembang. Supaya kita nanti ketemu di video-video selanjutnya. Pokoknya see you next video. Bye bye.